Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Anissa, terima kasih Anda telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, Nisa mau bahas tentang kisah tragis wafatnya Masyitoh, tukang sisir putrinya Fir'aun. Mungkin di antara kalian ada yang sudah dengar ya tentang kisah Masyitoh ini, karena sangat fenomenal dan udah terkenal sekali. Bahkan di sebagian daerah Jawa itu ada sebuah lagu yang mengisahkan tentang Masyitoh ini, di mana lagu atau syair ini didendangkan, dinyanyikan sebelum melaksanakan sholat jamaah atau istilahnya pujian. Lagunya seperti ini: Siti Masyitoh pahlawan putri, belo agomo direwangi mati, jembar kuburane gondone ambuwangi, sholatu wassalam paringane Kanjeng Nabi. Nah, itu sebagian teksnya ya, dimana di situ diterangkan bahwasanya kuburannya Masyitoh itu jembar dan lebar dan tercium bau wangi. Lalu siapa Masyitoh ini dan apa peran pembelaan agamanya sehingga kuburannya atau makamnya itu tercium bau wangi? Sebelum Nisa bercerita tentang kisah Masyitoh itu, Nisa mau memberitahukan bahwasanya Masyitoh sendiri itu bukanlah sebuah nama, bukan sebuah nama dari seorang perempuan, melainkan Masyitoh berarti wanita yang sedang menyisir rambut. Nah, jadi Masyitoh itu adalah sebuah kata yang berbentuk fa'il atau subjek yang di dalam bahasa Arab ya, dari kata masyato yamsyutu, yakni yang berarti menyisir. Sedangkan di dalam kitab-kitab baik sejarah maupun hadis disebutkan Masyitotu ibnati Fir'aun, yakni kang sisirnya putrinya Fir'aun. Nah, jadi Masyitoh itu bukanlah sebuah nama, namun di Indonesia dikenal sebagai nama ya. Biasanya bernama Siti Masyitoh atau siapa gitu. Padahal pembantunya Fir'aun tadi, yang pembantu perempuannya Fir'aun tadi itu sebenarnya belum diketahui namanya, hanya saja dia bagian yang menyisir putrinya Fir'aun. Kisah Masyitoh tersebut bukanlah sembarang kisah, melainkan kisah tersebut terangkum, terekspos di dalam kitab-kitab hadis, diantaranya di dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian kitab Shahih Ibnu Hibban, kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, dan kitab-kitab lainnya. Nah, kisah tersebut diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya itu seperti ini. Ibnu Abbas itu pernah mendengar Rasulullah bercerita seperti ini. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan oleh Allah, diisra mi'rajkan oleh Allah ya, yakni perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, ketika perjalanan itu beliau itu tiba-tiba tercium bau wangi sekali. Kemudian beliau bertanya ke malaikat Jibril, Jibril, ini bau apa kok wangi banget gitu? Terus Jibril berkata, oh ini bau, ini wangi yang tercium dari, yang bersumber dari makamnya Masyitoh dan putra-putranya. Kemudian Nabi Muhammad ini kaget gitu kan, loh emang apa yang telah dilakukan kok sampai makamnya itu tercium bau wangi gitu kan. Kemudian malaikat Jibril bercerita bahwasanya suatu hari wanita tersebut itu kan jadi pembantunya Fir'aun. Dia sebagai tukang sisirnya tukang sisir anaknya, putrinya. Nah, ketika menyisir itu
tiba-tiba sisirnya jatuh, prak gitu kan. Terus dengan refleksnya pembantu ini tuh bilang bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian anaknya yang putrinya yang disisirin itu kaget, loh Allah gitu, siapa itu? Dia belum pernah mendengar kata-kata Allah. Terus akhirnya dia bertanya ke pembantunya tadi, loh emang Allah itu ayahku ya gitu kan. Soalnya kan ayahnya yakni Fir'aun itu kan mengaku menjadi seorang Tuhan gitu kan, Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, dikira Allah itu Tuhan. Terus jawabannya Masyitah atau pembantunya tadi apa? Bukan, dia adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Mendengar jawaban dari Masyitah tadi, akhirnya putrinya itu berkata, wah kamu telah berkhianat gitu, wah kamu telah berkhianat, aku akan mengadu kepada ayahku gitu. Akhirnya dia lari menuju Fir'aun, memberitahukan bahwasannya salah satu pembantunya yang tukang sisir tadi, yakni Masyitah tadi itu telah memiliki Tuhan selain kamu. Fir'aun ini murka kan, wah gak terima kalau ada yang menyembah selain dia gitu, ada Tuhan selain dia. Akhirnya prajurit-prajuritnya itu dikumpulkan, terus disuruh membakar patung sapi yang terbuat dari tembaga. Kan ketika dibakar kan panas kan, airnya panas kan. Terus akhirnya si Masyitah itu disuruh datang membawa putra-putranya. Nah, salah satu putranya itu ada yang masih menyusui, masih dalam gendongan. Nah, apa hukuman untuk Masyitah dan anak-anaknya? Itu disuruh menyaksikan anak-anaknya masuk ke tembaga panas tadi. Otomatis kan mereka mati ya, satu persatu. Akhirnya udah satu persatu itu saya kurang tahu ya anaknya ada berapa, saya belum mengecek riwayat-riwayat lain yang mengatakan berapa anaknya. Yang penting di situ dijelaskan anaknya banyak. Nah, ketika sudah satu persatu, kecuali anaknya yang bayi, gak tega kan, ya Allah masih kecil kok disuruh memasukkan ke timah yang panas, tembaga yang panas gitu kan, nggak tega. Terus akhirnya dengan izin Allah anaknya ini tuh bisa berbicara. Jadi dia berbicara gini, sabarlah, tabahkanlah hatimu wahai ibuku, karena azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Jadi anak yang ada di pangkuannya itu membenarkan apa yang telah dilakukan oleh ibunya. Tabahkan hatimu wahai ibuku, tabahkan hatimu, apa yang kamu lakukan itu benar, yakni kamu rela, kamu dan anak-anakmu rela mati demi mempertahankan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Terakhir kan Masyitah itu punya satu permintaan ke Fir'aun, sebelum saya mati saya punya permintaan. Ya udah, apa permintaanmu? Itu nggak apa-apa, dikabulkan sama Fir'aun. Atau dia juga habis ini kan mati gitu kan. Nah, permintaannya apa? Tolong kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anakku di dalam satu kain, lalu kuburkan tulangku ini. Jadi meskipun mereka dibakar, tapi permintaannya itu agar tetap ada kuburan nyatanya gitu, nggak hilang begitu saja, tetapi tetap dikuburkan dengan layak. Itu permintaannya dari Masyitah. Akhirnya dikabulkan. Nah, itulah kisah daripada Masyitah dan anak-anaknya yang mempertahankan keimanannya sampai dia rela dibakar hidup-hidup oleh Fir'aun. Nah, di akhir riwayat itu Ibnu Abbas berkata bahwasannya ada 4 bayi yang bisa berbicara, yakni Nabi Isa alaihissalam, bayi pembela Jurej, kemudian bayi Masyitah, putranya Masyitah ini,
Dan yang terakhir adalah saksinya Nabi Yusuf. Nah, namun di video sebelumnya saya kan sudah pernah menjelaskan bahwasannya ada riwayat lain yang menyebutkan bahwasannya Nabi Muhammad juga pernah menyebutkan ada 3 bayi ajaib yang bisa berbicara meskipun dia masih dalam gendongan ibunya, yakni Nabi Isa, pembela Jurej, dan bayi zaman Bani Israel. Nah, kalian bisa cek video sebelumnya ya. Demikian kisah tragis Siti Masyitoh dan anak-anaknya yang rela merenggut nyawanya meski demi mempertahankan keimanannya. Semoga kita semua imannya dikuatkan oleh Allah hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Anissa, gimana komentarmu? Dan mungkin kalian ada yang pernah membaca teks lainnya, bisa komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.